Uni Eropa langsung dibuat kapok dan kena mental akibat menantang Prabowo Subianto. Koalisi negara-negara Eropa ini menjegal produk tanah air, namun berhasil dijegal lewat kecerdikan RI1. Sang presiden bahkan meminta Eropa segera mengubah aturan liciknya. Apalagi Eropa juga dibuat pusing karena mulai bergantung dengan berbagai kekayaan alam bumi pertiwi. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kapok cari masalah dengan Prabowo. Prabowo Subianto berhasil memberikan tekanan besar kepada Uni Eropa. Benua biru sebelumnya kerap kali mendiskriminasi bahan-bahan yang berasal dari Nusantara. Salah satu contohnya terlihat dari kelapa sawit Nusantara yang dinilai dihasilkan dari deforestasi masif. Alhasil tuduhan Uni Eropa ini membuat Prabowo memberikan ultimatum. Gak usah takut namanya tuduhan membahayakan, deforestasi. Namanya kelapa sawit, ya pohon, itu ada daunnya. Dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok dituduh deforestasi? Ungkap Prabowo. Indonesia malah berusaha untuk menghentikan ekspor minyak sawit tanah air ke benua biru. Apalagi sawit memang bisa digunakan untuk apa saja termasuk minyak makan dan biofuel. Rencana Indonesia ini juga mendapatkan dukungan penuh dari WTO. Organisasi Dagang Dunia ini sampai memberikan perintah mutlak yang dinilai merugikan Eropa. Uni Eropa diwajibkan menghapus kebijakannya yang dinilai memberi nilai diskriminasi. Bahkan organisasi ini juga menuntut agar minyak sawit Indonesia kembali diekspor ke benua biru. Alhasil keputusan WTO ini membuat perubahan besar bagi Uni Eropa. Benua biru dikabarkan mulai melunakkan perilakunya terhadap Indonesia. Bahkan Uni Eropa disebut siap memperbesar kerjasama dengan Nusantara di masa depan. Hal ini terlihat dengan semakin masifnya kerjasama KEPA untuk kedua negara. Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis juga mengakui pentingnya Indonesia bagi Uni Eropa. Indonesia negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ASEAN sangat penting bagi Prancis, ujar Eric Lombard. Panik dengan situasi global. Keputusan dadakan dari Uni Eropa ini diprediksi sebagai langkah untuk meredam krisis. Pasalnya, mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara mitra potensial yang baru. Terlebih lagi, benua biru dibuat panik usai berpotensi ditinggalkan Amerika Serikat. Sebab hubungan kedua pihak tiba-tiba memanas di era kepemimpinan Donald Trump. Politikus 78 tahun itu memberi berbagai kebijakan yang merugikan Uni Eropa. Sebut saja pengenaan tarif sebesar 25% terhadap produk dari benua biru. Alhasil, kebijakan terbaru negeri Paman Sam memaksa Uni Eropa untuk memutar otak. Uni Eropa juga gencar mencari mitra baru memasok kebutuhan gas alam mereka. Sebab Rusia sudah menghentikan pasokan LNG ke seluruh benua biru sejak awal 2025. Padahal kebutuhan Uni Eropa di sektor tersebut meningkat hingga 101 juta ton pada tahun ini. Kebutuhan Eropa untuk mengisi kembali penyimpanan setelah musim dingin yang lebih dingin dan pengurangan pasokan Rusia lainnya akan membuatnya bersaing lebih keras untuk kargo dibandingkan tahun lalu, kata analis ICIS Alex Froli. Alhasil Uni Eropa mulai melirik Indonesia yang punya cadangan gas alam besar. BPS mencatat produksi gas alam tanah air lebih dari 2,42 mmscf pada tahun 2023. Apalagi Bumi Nusantara telah menemukan cadangan sumber daya alam baru beberapa waktu silam. Profil eksplorasi Indonesia cukup membanggakan. 2023 kita temukan 2 penemuan besar Geng Nord dan Layaran yang merupakan 2 dari 5 ranking teratas dunia, ungkap Wakil Kepala SKK Migas Sinta Damayanti. Dapatkan hampers lebaran dari Bella Rosa yang lagi dijual dengan harga miring. Cek keranjang kuning di bawah ini. Tiba-tiba berubah haluan. Uni Eropa juga diam-diam mulai satu suara dengan Indonesia. Organisasi supranasional tersebut diketahui sudah lebih vokal dengan isu Palestina. Padahal Eropa sebelumnya selalu tutup mata dengan penderitaan rakyat negeri para nabi. Buktinya negara seperti Inggris, Belanda, dan Irlandia sempat nggak mengakui kemerdekaan Palestina. Namun hal tersebut berubah 180 derajat sejak Uni Eropa bekerja sama dengan Indonesia.
Buktinya benua biru tiba-tiba ikut menyuarakan dukungannya kepada negeri para nabi. Hal tersebut disampaikan langsung Presiden Dewan Eropa yakni Antonio Costa. Dirinya bahkan ikut menyokong rencana pembangunan kembali Gaza yang digagas negara-negara Arab. Penting bahwa rencana tersebut mencakup semua aspek, rekonstruksi, tata kelola, dan keamanan. Uni Eropa berkomitmen penuh untuk berkontribusi pada perdamaian di Timur Tengah dan siap memberikan dukungan konkret untuk rencana tersebut, ungkap Costa. Uni Eropa juga mulai mesra dan makin melunak kepada Indonesia. Benua biru sudah nggak mendesak tanah air untuk mencabut larangan ekspor biji nikel. Bumi Nusantara sudah menyetop penjualan bahan mentah ke seluruh dunia sejak tahun 2022. Hal ini dilakukan demi menyukseskan rencana hilirisasi yang diusung pemerintah. Alhasil Uni Eropa kebakaran jenggot hingga menuntut pencabutan aturan tersebut. Bahkan mereka sempat membawa kasus tersebut ke persidangan WTO. Meski begitu, benua biru sudah bertaubat dan gak lagi mengekang Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Mereka sekarang sudah mulai mengakui bahwa kita punya hak untuk itu. Saya juga ingin laporkan tim kami dengan tim Uni Eropa sudah mau negosiasi mengenai pelarangan kita ekspor biji nikel, ujar Pak Luhut. Tanggapan media asing. Kehebatan Prabowo Subianto menaklukkan Uni Eropa mendapat perhatian luas dari media asing. France 24 menilai politikus 73 tahun ini menyebut sang presiden lebih memilih bermitra dengan Rusia. Portal berita asal Prancis itu juga menilai Indonesia sudah tidak menganggap penting kerjasama dengan benua biru. Prabowo mengadakan pembicaraan dengan Rusia mengenai perjanjian perdagangan dengan blok Eurasia yang dipimpinnya, yang dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap Uni Eropa yang dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi, tulis France 24. Sorotan serupa juga datang dari lembaga penelitian asal negeri daun maple yakni Kanada. Asia Pacific Foundation of Canada mengapresiasi kebijakan luar negeri di bawah Presiden Prabowo. Lembaga yang berbasis di Vancouver itu juga menyebut Ketua Umum Gerindra ini akan lebih aktif dan vokal dalam politik internasional. Berbeda dengan pendahulunya, Prabowo mengambil pendekatan proaktif terhadap urusan internasional. Pendekatan ini memastikan otonomi strategis dan mendorong partisipasi aktif dalam diplomasi global, tulis Asia Pacific Foundation of Canada. Pujian juga datang dari Vietnam Plus. Media asal Hanoi tersebut menganggap Indonesia beruntung memiliki presiden seperti Prabowo yang berani mengontrol perjanjian dengan Uni Eropa. Indonesia telah menunda batas waktu perjanjian perdagangannya dengan Uni Eropa dengan Jakarta, menargetkan penyelesaian negosiasi pada paruh pertama tahun 2025. Tulis Vietnam Plus. Di lain sisi, media asal Malaysia, The Star, mengagumi sikap tegas Indonesia yang berani menekan WTO melalui banding karena sempat didiskriminasi oleh benua biru. Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, pada tahun 2019 meminta panel ahli untuk meninjau kembali pembatasan Uni Eropa. Anggota panel pengadilan WTO menemukan ketidaksesuaian Uni Eropa dalam menyiapkan, mengatur, dan mengumumkan pembatasan tersebut, tulis The Star. Dapatkan bolu cukil murah makanan khas Magetan, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Uni Eropa yang mengalami nasib sial gara-gara mengusik Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?